Kegiatan 2.1.A.8 Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Muhammad Yasin, JGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Bapak Faisal Bahar, fasilitator, dan Bapak Sudarsono, pengajar praktik. Tujuan pembelajaran JGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi: serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kesesuaian dengan kebutuhan murid atau usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Berikut ini tahapan penerapannya. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. 5. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 3 bentuk pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten terkait isi materi yang diajarkan pada murid. Diferensiasi proses terkait proses belajar agar murid memahami materi. Yang ketiga, diferensiasi produk terkait produk hasil belajar murid yang sesuai materi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ini akan dibahas dari 3 sudut pandang. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru atau berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Kesiapan belajar murid apabila dilihat dari The Equalizer, diadaptasi dari pendapat Carol Antolinson, bersifat mendasar dengan bersifat transformatif, konkret dengan abstrak, sederhana dengan kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung dengan mandiri, lambat dengan cepat. Minat belajar murid berkaitan dengan perhatian, keingintahuan atau hasrat dalam diri murid dan keterlibatan siswa dalam belajar. Caranya dengan memetakan minat siswa dalam setiap pembelajaran yang akan meningkatkan motivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Minat belajar murid memiliki tujuan: 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. 2. Menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid merupakan cara yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Berikut ini adalah profil belajar murid, mulai dari lingkungan, contohnya suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan juga jumlah cahaya. Budaya, misalkan contohnya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Kemudian gaya belajar ada visual, auditory, dan juga kinestetik. Yang terakhir, multiple intelligence adalah kecerdasan atau sifat majemuk.
Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa hal. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview atau melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelum diajarkan. Yang kelima, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut ini adalah peta konsep koneksi antar materi, di mana yang pertama ada filosofi KHD, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak, ditambah dengan budaya positif, dan kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi yang semuanya adalah berpihak pada murid dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Gajah Dewantara. Filosofi pendidikan KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak dalam memetakan kebutuhan belajar murid. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan. Guru harus mampu berkolaborasi dengan murid, bersama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impian. Dan yang terakhir, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif di sekolah. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.